Let's learn English with Will English. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas ada materi apa aja sih di aplikasi Will English. Jawabannya itu ada banyak banget ya, mulai dari materi yang dasar sampai yang tinggi, mulai dari untuk yang pemula sampai untuk yang mahir, itu materinya ada di sini semua ya teman-teman. Jadi aplikasi Will English ini bener-bener lengkap, lebih lengkap daripada buku vocabulary yang mungkin pernah kamu beli. Karena itu, dengan aplikasi ini aja, itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu belajar vocabulary ya. Jadi kamu nggak perlu beli buku vocabulary lagi yang mana fiturnya itu materinya sedikit, terus nggak ada fitur-fitur audio pendukung ya, supaya kamu bisa belajar bagaimana pengucapan yang benar. Tapi di aplikasi Will English, nah itu pasti ada ya. Makanya ini keunggulan aplikasi Will English. Nah, dan di video kali ini kita akan fokus ngebahas ada materi apa aja ya di aplikasi Will English. Ada speaking lessons, ini materi yang ada vocabulary-nya, expressions, idiom, collocation, itu semua ada di speaking lessons ini. Nah, kemudian ada English articles ya. English articles ini untuk pengetahuan wawasan kita supaya lebih luas lagi. Ada grammar lessons, tapi ini kita nggak iklanin juga ya di deskripsi produk Will English, karena memang grammar lessons ini belum ada ya sampai sekarang, dan ini masih sangat lama nanti dirilisnya. Jadi memang aplikasi Will English ini saat ini fokus ke speaking lessons aja. Oke, sekarang kita mulai ke speaking lessons ya. Oke, di modul ini ada banyak banget materi ya. Kita coba satu-satu dulu deh. Pertama ada vocabulary lessons, ini daftar modul vocabulary. Kemudian ini ada expression lessons, ini daftar expressions. Kemudian di sini ada idiom lessons, isinya idiom. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu collocations. Di sini kita mulai dulu dari vocabulary ya. Di vocabulary ini kita juga banyak banget nih materinya. Ada modul topik vocabulary part 1, topik vocabulary part 2, kemudian ada vocabulary by part of speech. Nah, yang ini part 1 dengan part 2 ini tuh topik vocabulary berdasarkan kategori topik ya. Nanti saya akan jelasin juga ini, tapi kita coba satu-satu dulu. Yang di sampingnya ini masih ada. Nah, di sini juga ada vocabulary by parts of speech. Ini tuh isinya vocabulary tentang kata kerja, kata benda, kata sifat, itu ada di sini. Nah, kemudian ada 900 plus essential TOEFL vocabulary. Nah, ini di sini isinya adalah 900 kata yang sering muncul dalam ujian TOEFL ya. Kemudian di sini juga ada di Oxford 5000. Nah, ini isinya adalah 5000 kata yang paling sering digunakan. Kemudian ada irregular verb, yaitu untuk pembahasan verb 1, verb 2, dan verb 3. Kalau teman-teman udah belajar tenses pasti udah sampai materi tentang kata kerja yang tidak beraturan ini. Tapi kalau teman-teman masih pemula belum ngerti ini, nggak usah terlalu dipikirin ini. Kita masih ada materi lainnya di vocabulary lessons ini, yaitu common English phrasal verbs, yaitu kumpulan kata kerja yang terdiri dari 2 kata yang memiliki lebih dari 1 makna. Ini juga sama. Yang terakhir masih ada phrasal verbs by topic. Oke, nanti kita akan buka satu-satu ini ya. Tapi saat ini kita coba scroll dulu ke bawah, karena kita masih ada materi juga nih, lessons yang lainnya, yaitu expressions lessons. Oke, ini yang pertama ada expressions by alphabet, ini berdasarkan urutan A to Z. Dan ini juga ada daily expressions by topic. Nah, kemudian ini ada grammar juga. Grammar patterns itu pola grammar yang akan kita pelajari untuk speaking. Jadi sederhana belajar grammar, nggak terlalu rumit, tapi pola-pola itu yang kemudian bakal sering muncul untuk speaking. Nah, ini ada grammar, most common grammar patterns for speaking yang satu, dan yang ini ada yang 2 gitu. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian di sini ada idiom lessons, dan kemudian di sini adalah collocation lessons. Ini pelajaran materi penting banget ya buat pembelajar bahasa Inggris, karena isinya itu kosakata gabungan ya. Jadi kosakata gabungan itu suatu kata gitu yang udah emang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kayak misalkan cinta sama sayang itu kan mirip-mirip ya artinya, tapi kita nggak pernah bilang jatuh sayang kan. Kita pernahnya bilang jatuh cinta. Kenapa nggak jatuh sayang? Padahal sayang sama cinta sama kan. Nah, nggak bisa begitu.
kita biasa pakai jatuh cinta, kalau ada orang yang bilang jatuh sayang, maka itu akan membingungkan ya pada akhirnya. Nah, bahasa Inggris juga sama seperti itu. Ada pasangan-pasangannya gitu ya. Dan aslinya banyak banget di sini. Nanti kita akan buka satu-satu juga. Tapi kemudian di sini kita akan fokus lagi ke vocabulary lessons.